Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, the universe, Om Swastiastu. Kita bicara versi hari ini. Ya, bobotoh kita bicara versi dan hari ini saya pakai mikrofon yang beda, atau pakai yang kayak biasanya, karena suara saya biar lebih jelas dan terdengar. Yang pengen saya bahas adalah FIFA Registration Band dan sudah resmi rilis. Oke. Atur nuhun manajemen Persib dan respect, jempol dan respect. Gini, saya mau bahas itu biar semuanya clear dan jelas. Pertama, saya tahu masalah ini dari tahun lalu, dari musim lalu. Dan disclaimer, link saya tidak hanya di Indonesia, tapi link saya dunia. Oke. Saya satu dari 2 orang di Indonesia yang tahu masalah ini. Itu dulu disclaimer. Saya sudah lihat dokumennya, tapi saya tidak pernah menyebut nama Daisuke Sato. Itu. Kedua, saya tidak pernah membuat konten secara eksplisit tentang masalah ini. Enggak. Tapi di channel saya yang lama, kalau udah ya, saya bicara beberapa kali untuk mengingatkan, karena ini assuming, disclaimer, assuming. Kalau dari narasumber saya bicara 2 yang tahu masalah ini, salah satunya saya berpikir salah satunya lagi adalah pasti manajemen Persib. Sampai di situ, saya cuma mengingatkan, ini masalah sudah hasil akhir, tinggal dibayar. Dan salah satu dampaknya adalah tidak boleh mendapatkan pemain. Di channel saya kalian bisa cek. Saya beberapa kali mengingatkan, tapi tidak secara eksplisit dan juga tidak secara khusus membuat konten ini. No. Tapi di sini kenapa akhirnya saya bicara? Karena ini sudah beres, ini sudah selesai. Oke, saya mengerti. Saya mengerti dari sudut pandang manajemen saat itu. Saya tahu manajemen sedang mempersiapkan musim kompetisi. Berjalan kompetisi pun akhirnya dinamika terjadi. Saya tahu akhirnya juara, ada hal-hal yang harus diurusi oleh manajemen. Saya mengerti akhirnya ini belum terselesaikan. Di satu sisi juga saya mengerti dari sudut Daisuke Sato, saya mengerti ini sudah hasil akhir dari FIFA. Saya paham masalah ini juga sudah disebutkan oleh manajemen dari tahun 2023, sudah dalam proses trial di pengadilan arbitrase. Jadi poinnya di sini adalah saya mengerti dari sudut pandang manajemen, dari sudut pandang Daisuke Sato, yang sampai ada di satu titik ini udah tinggal bayar loh. Dan buat manajemen, uang segini bukan uang besar. Ya, saya yakin itu. Lalu sekarang saya mengerti bahwa ada proses di sini kan, ada proses yang harus check and recheck. Tapi akhirnya di final decision, dokumen yang saya lihat adalah mengharuskan membayar, itu poinnya. Dan saya masih berharap ini tidak akan membongkar berjalan waktu nih, dan waktu Persib juara, saya masih berharap ini tidak muncul ke media. Balik lagi, betul, ini hal kecil yang nanti bisa berdampak besar. Sampai akhirnya satu waktu muncul ke media. Wow, saya sayangkan. Akhirnya muncul juga Daisuke Sato. Wow, padahal saya nggak pernah nyebut Daisuke Sato. Mengingatkan Persib, ya ada hal yang harus diberesin. Itu yang selalu saya ucapkan di channel lama saya. Tapi akhirnya diberesin juga. Sekali lagi, saya terima kasih sama manajemen Persib. Saya juga respect sama Daisuke Sato, pemain yang sangat cerdas buat saya. Cerdas. Pertemuan saya, perkenalan saya dengan Daisuke Sato itu sangat memorable. Saya amazed pertemuan saya di GBK sama Daisuke Sato. So, saya respect sama kedua belah pihak ini yang sudah akhirnya selesai nih. Daisuke Sato akhirnya mendapatkan haknya. Persib akhirnya membayar dan rilis band FIFA ini. Salut. Apalagi saya semakin salut sama manajemen sekarang itu. Kenapa? Pemain yang masuk Persib luar biasa. Kemudian juga apa yang manajemen rencanakan yang terjadi saat ini, saya sudah tahu undangannya dari musim lalu. Banyaknya pemain diaspora, ya saya udah tahu. Bos Bojan tidak diperpanjang, yes saya udah tahu.
Dan ini dilakukan semua, tapi di luar itu yang saya tidak expect adalah pemain asing yang masuk luar biasa. Itu saya bilang manajemen sekarang jempol. Saya sangat respect ya. Kemudian ada satu sih yang saya masih bikin penasaran, karena di musim lalu saya dengar pemain diaspora yang termasuk yang pertama saya dengar adalah Martin Paz itu, dan sekarang lagi umurnya kan kiper masuk. Oke. Siapa? Nadeo sudah dikontrak panjang oleh tim tetangga. Kemudian kiper PSN tidak dilepas oleh pelatih kepalanya. Berarti kalau saya sih expect mungkin Martin Paz akan bergabung. Tapi siapapun pemain yang bergabung, saya sangat support Bos Igor dan manajemen tentunya. Bos Igor jadi pelatih kepala pun saya udah tahu dari musim lalu. Namun yang saya dengar adalah untuk asisten pelatihnya itu adalah Coach Goran, dan itu meleset sampai sekarang tidak terjadi. Jadi Bos Igor naik dari pelatih kepala, yes, I know. Tapi Coach Goran untuk pelatih penyerangan, ya itu tidak terjadi. Yang lain-lain pemain diaspora ya udah nggak aneh lagi soalnya dari musim lalu. Rencana Persib di musim ini yang dengan target itu sampai ke level tertinggi di level Asia, saya udah tahu. So saya cuma tinggal tunggu nih untuk kiper. Semoga Martin Paz datang. Kemudian, kita balik lagi nih ke masalah FIFA registration ban. Di sini kita belajar bahwa saya yakin kedua belah pihak juga akan belajar. Di sini juga saya berterima kasih dengan kesabarannya untuk pihak Desa Satu, untuk manajemen. Sekali lagi saya terima kasih. Akhirnya ini rilis. Saat rilis, semua pemain yang sudah masuk ke Persib, Alta, Mutombo sudah bisa diregistrasikan untuk Piala Presiden, betul nggak? Dan sudah terdaftar resmi di FIFA. So, untuk masalah registrasi band ini jadi pembelajaran bukan buat Persib, tapi umumnya buat semua tim di Indonesia. Kemudian saya sangat atur nuhun dan betul di beberapa konten saya sebelumnya di channel ini beberapa konten saya sebelumnya saya bilang, karena saya tahu tapi saya nggak berani untuk bicara gamblang karena ini belum settle, saya nggak berani. Ini belum beres, saya nggak berani ngomong. Kalau saya mau nyari viewer, saya mau nyari duit dari musim lalu, begitu saya dapat dokumennya, saya bisa tampilin dokumen. Saya nggak, dokumennya saya simpan. Saya nggak bikin konten secara eksplisit bicara ini, no. Saya tidak pernah menyebut nama dari Sukesato, nggak pernah. So di situ, kalau sekarang saya speak up karena ini udah beres. Apalagi yang mau dicari-cari, apalagi yang mau dibahas. Jadi saya rasa di beresnya ini clear. Manajemen menunjukkan profesionalismenya, dan itu kan satu udah jelas dia pemain profesional. Jadi untuk masalah ini saya rasa udah case close ya, udah jelas case close. Jadi kenapa saya nggak speak up lebih dulu, karena balik lagi saya nggak mau menyerang, saya nggak mau menyakiti siapapun. Saya respect dengan tim yang saya cintai, jadi ini nggak saya blow up, tapi akhirnya terblow up juga, itu saya sayangkan. Beberapa hari setelah juara ini terblow up, wow, sampai saya dalam ini tinggal bayar aja loh, tinggal bayar aja, mau apa lagi. Saya mikir saya masih tahan, saya nggak bicara ini secara kayak gini ya, kayak konten kali ini saya nggak bicara seperti ini. Saya cuma bilang bahwa untuk masalah registrasi itu tinggal bayar. Nah, logika kalau FIFA sudah mengeluarkan keputusan akhir, artinya banding sudah dilakukan. Kan proses dari 2023. Dokumen itu saya lihat 2025, tapi dokumen itu nggak pernah saya share. Siapa yang pernah saya share, silakan bikin konten, silakan bersaksi bahwa saya pernah memperlihatkan dokumennya, nggak pernah. Saya simpan sendiri. Hanya saya yang pernah melihatnya. Mungkin dengan satu lagi, yang narasumber saya, ingat disclaimer, narasumber saya dunia, bukan cuma Kota Bandung ya. Yang narasumber saya bilang bahwa ada 2 yang tahu masalah ini di Indonesia. Jadi saya bilang artinya saya dan satu lagi, assuming saya pasti pihak Persib. Tapi ya sudah. Dan itu saya nggak mau untuk mengangkat masalah ini sebelumnya karena ini masalah sensitif. Tapi ya sudah, saya menyayangkan ini sempat terblow up. Tapi saya mengerti kenapa ini sempat terblow up. Persibnya juara, pada saat juara banyak kegiatan yang harus dilakukan, keterbatasan SDM mungkin, kalau keterbatasan uang saya nggak yakin.
unlimited lah uangnya. Untuk klub Indonesia Persib paling stabil finansial, tidak pernah telat gaji, yes. Tidak pernah nunggak, yes. Mungkin kalau telat, mungkin ya, lagi libur banknya ada trouble di internetnya, mungkin telat 1 menit 1 detik mah Oke, ini aja. Ya, untuk masalah belum membayar karena masalah nggak ada uangnya nggak. Tapi karena hasil akhirnya ini di luar ekspektasi, ini juga di luar ekspektasi saya musim ini Persib bisa juara. Makanya saya selalu sama manajemen yang kemarin membawa Persib juara di luar ekspektasi saya. Walaupun di pertandingan sisa pertandingan berapa? Udah 9. Saya udah yakin dan juara udah ini juaranya Persib Bandung. Dan betul. Jadi saya mengerti kenapa ini akhirnya blow up, karena dari due date yang diberikan FIFA belum juga dibereskan. Tapi pada saat itu Persib juara harus menjalani rangkaian acara sebagai juara, konvoy dan sebagainya, ke distract lah ya. Pada saat perjalanan musim juga sama, ada distract juga karena musim masih berjalan. Jadi saya mengerti kenapa ini akhirnya blow up, karena sudah mencapai due date dari FIFA. Tapi manajemen pada saat itu belum membayar juga saya mengerti. Kemudian dari segi satu juga saya mengerti sebagai pemain, saya mengerti sebagai profesional pemain, saya mengerti profesionalisme pemain, saya mengerti. Kemudian sebagai manajemen yang mempertanyakan masalah ini saya mengerti juga. Tapi at the end ini semua sudah close, oke? Sudah selesai. Kemudian seru juga, seru dalam arti satu, tidak saling bersahut-sahutan, jadi ini memang diselesaikan secara baik-baik. Kemudian gorengan-gorengan media di Bandung tidak berkejutan, dan sekali lagi ini harus dibahas lagi karena sudah beres ya. Semoga tidak terjadi lagi di musim-musim selanjutnya. Artinya ya, manajemen Persib ini jadi pembelajaran. Jadi di kemudian hari nggak boleh ada masalah ini terjadi lagi. Artinya apapun klausul dari kontrak, do it gitu. Dan buat pemain juga komunikasi. Jadi saya tidak menyalahkan, tapi saya membenarkan kedua-duanya. Dua-duanya benar, dua-duanya dewasa, dan salut dengan penyelesaiannya yang akhirnya beres. Tidak ada lagi nama Persib di FIFA Registration Ban. So, tadinya saya mau lanjut ke bahas Piala Presiden, tapi ngebahas satu isu aja tadi panjang banget. Ya sudah, nanti kakek tangan dia. Cuman ya udah. So, this is it for today. Kita bahas Piala Presiden besok aja Jumat, karena matchnya itu akan berlangsung di hari Sabtu jam 7 malam. Kemudian hari Selasa main lagi, kemudian pertandingan ketiga hari Jumat. Kalau bisa beli tiketnya tiga-tiganya udah. Tiket terusan aja. Pinuhan stadion. Pakai merchandise dari Persib Store. Oke, itu aja. So, sehingga udah, teman-teman yang udah nonton, isi di kolom komentar dan oke, kita pelan-pelan ya closingnya ya. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day universe. Persib juara, Bobotoh bahagia, salam wasna. Om Sandi, Sandi, Sandi Om.